Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyana dengan NPM 21222111086. Perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Yusrianto Soleh MPD. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok 1 yang diketuai oleh Sumiati dengan NPM 080, yang kedua Nasrullah dengan NPM 072, yang ketiga Syamsul Arifin dengan NPM 101, dan yang terakhir yaitu Rumyati Zainab dengan NPM 095. Mari simak penjelasan dari kelompok 1 tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran SMA dan sederajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Syamsul Arifin dengan NPM 101 kali ini akan menjelaskan apa sih arti dari definisi evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Jadi, evaluasi merupakan salah satu komponen yang penting dari tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Jadi hasil yang diperoleh dari evaluasi dapat dijadikan balikan feedback atau dua arah antara guru dengan peserta didik, yang dimana bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua itu penilaian. Jadi penilaian menurut Depdikbud pada tahun 1994 mengumumkan penilaian adalah suatu kegiatan untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai siswa. Jadi dikata menyeluruh mengandung arti bahwa penilaian tidak hanya ditunjukkan pada penguasaan salah satu bidang tertentu saja, tetapi menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses atau hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan, kriteria, dan pertimbangan tertentu. Yang dimana keputusan yang dimaksud adalah keputusan tentang kenaikan kelas dan kelulusan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah pengukuran. Banyak para ahli mengumumkan pendapat yang dimana salah satunya yaitu tokoh Mehrens dan Hagen pada tahun 1978, yang dimana mengumumkan berdasarkan beberapa pengertian tentang pengukuran yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu. Kata sesuatu bisa berarti peserta didik, guru, gedung sekolah, meja belajar, whiteboard, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kedudukan evaluasi pembelajaran, yang dimana suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan sistemik yang bersifat interaktif dan komunikatif antara pendidik, guru, dengan peserta didik. Mengapa sih ada kata bersifat interaktif dan komunikatif? Oke, baik, di sini saya akan menjelaskannya. Jadi, interaktif merupakan komunikasi dua arah. Contohnya kalau dalam kegiatan belajar mengajar yaitu antara guru dan peserta didik. Prosesnya bagaimana? Proses interaktif itu, jadi prosesnya adalah saling memengaruhi dan tindakan dalam respon, reaksi,
oleh guru dan peserta didik. Sedangkan komunikatif merupakan cara pendidik, bagaimana cara dia untuk menyampaikan suatu informasi kepada peserta didik agar peserta didik di sini bisa memahami apa sih yang dijelaskan oleh pendidik tersebut. Inti poinnya dari komunikatif adalah penyampaian informasi. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran yaitu untuk mengetahui efisiensi dan keefektifan sistem pembelajaran yang baik dari metode yang digunakan atau materi yang disampaikan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, dan sumber belajar maupun lingkungan dan sistem penilaian itu sendiri. Jadi tujuan dari evaluasi di sini yaitu agar guru itu mengetahui pencapaian yang dilakukan dalam proses pembelajaran, apakah peserta didik itu paham terhadap metode yang digunakan oleh guru itu sendiri dan juga materi yang disampaikan oleh peserta didik, sehingga pembelajaran itu apakah mencapai efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran di sini yaitu untuk perbaikan dan pengembangan sistem pembelajaran. Jadi, fungsi evaluasi di sini yaitu perbaikan dari proses pembelajaran, baik dari metode, materi, sumber belajar yang digunakan oleh guru itu ketika tidak efektif dan tidak efisien itu bisa diperbaiki dan juga bisa dikembangkan kepada yang lebih baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya, yaitu tentang fungsi evaluasi pembelajaran. Jadi fungsi evaluasi pembelajaran itu memang cukup luas, bergantung dari sudut mana kita melihatnya. Bila kita lihat secara menyeluruh, fungsi evaluasi itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama secara psikologis. Yang pertama ada secara sosiologis, dan kedua ada psikologis, dan ketiga secara didaktis metodis. Dan secara sosiologis, evaluasi itu berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Dan secara psikologis, peserta didik itu selalu butuh untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Untuk secara didaktis dan metodis, berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuannya dan kecakapannya masing-masing, serta membantu guru dalam usaha dan memperbaiki proses pembelajarannya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Dalam ruang lingkup evaluasi pembelajaran di sini meliputi 3 domain. Yang pertama yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama yaitu domain kognitif dengan domain afektif ini saling berhubungan, di mana ketika proses pembelajaran akan membentuk sikap atau perilaku sehingga yang terbangun dalam sebuah proses pembelajaran. Contohnya ketika proses pembelajaran dari domain kognitif dan afektif di sini, yaitu ketika guru setelah melaksanakan proses pembelajaran atau menyampaikan sebuah materi, guru itu akan memberikan sebuah pertanyaan kepada peserta didik di akhir pembelajaran. Fungsinya yaitu untuk mengetahui dan untuk membangun minat dari sebuah peserta didik, sehingga mereka itu akan diuji mentalnya, apakah peserta didik itu bisa. Kadang ada peserta didik meskipun dia itu secara kognitif dia itu bisa, tetapi
sikap mereka itu belum bisa dibangun, atau mereka itu masih takut atau masih malu ketika akan menyampaikan sebuah pendapat. Nah, yang terakhir yaitu domain psikomotorik. Domain psikomotorik di sini yaitu berkaitan dengan skill atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana domain psikomotorik ini lebih menekankan pada gerakan atau keterampilan tangan yang dimiliki oleh peserta didik. Contohnya seperti ini. Dalam pembelajaran seni budaya itu kan ada seperti kerajinan. Nah, guru itu akan memberikan pembagian kelompok kepada peserta didik, di mana mereka itu akan berdiskusi dan mengerjakan sebuah tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, selang beberapa hari, guru itu meminta hasil dari apa yang dikerjakan atau tugas yang diberikan oleh guru tersebut, sehingga dipresentasikan di depan kelas. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Untuk menghasilkan suatu evaluasi pembelajaran yang lebih baik, maka harus memiliki suatu prinsip, dan prinsip umum dari evaluasi pembelajaran yaitu ada 5. Yang pertama, kontinuitas. Pembelajaran adalah suatu proses yang kontinu, maka oleh karena itu evaluasi harus dilakukan secara kontinu. Jadi, evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental. Maksudnya insidental di sini yaitu evaluasi dilakukan ketika ada kesempatan, dan seharusnya meluangkan waktu untuk melakukan suatu evaluasi. Prinsip yang kedua yaitu prinsip komprehensif, di mana di dalam melaksanakan suatu evaluasi terhadap objek, maka guru harus mengambil semua objek tersebut sebagai bahan evaluasi. Misalnya, jika objeknya adalah peserta didik, maka guru harus mengambil semua aspek kepribadian dari peserta didiknya, baik dari kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip adil dan objektif. Jadi, di dalam melaksanakan suatu evaluasi pembelajaran, guru itu harus menilai atau mengevaluasi sesuai objektif kenyataan dan seadil-adilnya dalam mengevaluasi. Jadi, evaluasi tersebut dilakukan secara objektif, bukan dari manipulatif. Misalnya ya, karena ada satu siswa dekat dengan gurunya, maka nilainya tinggi tanpa harus ada evaluasi, tanpa melihat dari kemampuan, dari inteligensinya. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kooperatif, di mana di dalam melaksanakan suatu evaluasi pembelajaran, guru tersebut harus bekerja sama dengan semua orang. Misal, dalam mengevaluasi pembelajaran, dalam melaksanakan suatu evaluasi pembelajaran, apakah guru itu baik dalam mengajar, berhasil atau tidaknya, maka guru tersebut bekerja sama dengan kepala sekolah, pengawas, guru itu sendiri, bahkan dengan peserta didiknya. Dengan bekerja sama dengan semua pihak, diharapkan mencapai sebuah keobjektivitasan dalam mengevaluasi. Prinsip yang terakhir yaitu praktis. Praktis tersendiri memiliki arti mudah. Jadi, guru dalam melaksanakan suatu evaluasi pembelajaran yaitu harus mudah, menghemat biaya, waktu, dan tenaga, dan mudah dalam membuat alat evaluasi pembelajaran, di mana alatnya tersebut mudah digunakan oleh gurunya tersebut, baik mudah digunakan oleh guru yang lainnya. Baik, saya di sini akan melanjutkan pemateri keempat, yaitu evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, evaluasi perencanaan dan pengembangan hasil. Yang kedua, evaluasi monitoring. Yang ketiga, evaluasi dampak. Yang keempat, evaluasi efisiensi ekonomis. Yang kelima, evaluasi program komprehensif. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu evaluasi perencanaan dan pengembangan hasil.
evaluasi ini sangat diperlukan untuk mendesain program pembelajaran. Nah, sasaran utama dari evaluasi perencanaan dan pengembangan hasil ini adalah memberikan bantuan tahap awal dalam penyusunan program pembelajaran guna meramalkan kemungkinan implementasi program dan tercapainya keberhasilan program pembelajaran. Jadi, evaluasi perencanaan ini sangat diperlukan dalam evaluasi karena untuk mendesain program pembelajaran dan sasaran utamanya adalah memberikan bantuan tahap awal dalam penyusunan program pembelajaran. Dan yang kedua adalah evaluasi monitoring. Evaluasi ini digunakan untuk memeriksa apakah program pembelajaran mencapai sasaran secara efektif atau tidak, dan apakah pembelajaran terlaksana sebagai mestinya terhadap kemungkinan adanya pemborosan sumber-sumber. Nah, maksudnya di sini adalah adanya evaluasi monitoring di sini adalah untuk memeriksa apakah program pembelajaran tersebut mencapai sasaran secara efektif atau tidak, dan apakah pembelajaran terlaksana sebagaimana mestinya. Nah, yang ketiga adalah evaluasi dampak. Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui dampak dari program pembelajarannya yang diukur berdasarkan kriteria keberhasilan sebagai indikator ketercapaian tujuan program pembelajaran. Nah, maksudnya di sini adalah evaluasi dampak ini digunakan ketika pada saat untuk mengetahui dampak dari program pembelajarannya yang diukur berdasarkan kriteria keberhasilan tersebut. Nah, yang keempat adalah evaluasi efisiensi ekonomis. Nah, evaluasi ini digunakan untuk menilai tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran dengan cara membandingkan dengan program pembelajaran yang dimiliki tujuan yang sama. Nah, maksudnya di sini adalah evaluasi efisiensi ekonomis ini, evaluasi ini digunakan untuk menilai tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran dengan cara membandingkan dengan program pembelajaran yang memiliki tujuan yang sama. Yang kelima adalah evaluasi program komprehensif. Evaluasi ini digunakan untuk menilai program pembelajaran secara menyeluruh. Jadi, evaluasi program komprehensif ini adalah digunakan ketika untuk menilai program pembelajaran itu secara keseluruhan, seperti perencanaan, pelaksanaannya, monitoring, tingkat efektifnya dan efisiensinya program atau dikenal dengan sistem evaluation model. Selanjutnya saya akan menjelaskan penilaian proses dalam hasil belajar dibagi menjadi 4, yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian penempatan, dan penilaian diagnostik. Penilaian formatif di sini adalah penilaian ini digunakan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar berlangsung. Nah, maksudnya di sini adalah adanya dari penilaian formatif di sini adalah untuk mengetahui atau memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses pembelajaran itu berlangsung. Dan untuk memberikan balikan atau timbal balik atau feedback, serta untuk mengetahui kelemahan yang perlu perbaikan dari peserta didik sehingga hasil belajar peserta didik dan proses pembelajaran guru menjadi lebih baik ke depannya. Yang kedua yaitu penilaian sumatif. Penilaian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik selama penguasaan pembelajaran atau penguasaan materi. Jadi adanya penilaian sumatif ini adalah digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik itu selama proses pembelajaran tersebut. Atau dalam penguasaan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan digunakan untuk memberikan nilai tingkatan hasil belajar peserta di sebagian angka rapor. Yang ketiga yaitu penilaian penempatan. Nah, penilaian penempatan ini digunakan sebagai pretest yang bertujuan untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti suatu program. Jadi, adanya penilaian penempatan di sini adalah untuk mengetahui atau sebagai pretest yang bertujuan untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti suatu program pembelajaran.
Yang terakhir yaitu penilaian diagnostik. Penilaian ini digunakan untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik. Nah, adanya dari penilaian diagnostik di sini agar seorang pendidik itu tahu apa sih yang dialami oleh peserta didik, kesulitan apa yang dialami oleh peserta didik. Berdasarkan hasil penilaian formatif sebelumnya. Penilaian ini memerlukan sejumlah soal untuk bidang yang diperkirakan kesulitannya. Penilaian ini dilakukan sebelum pelajaran dimulai guna mengetahui keterampilan dan pengetahuan apa saja yang telah dikuasai peserta didik. Nah, maksudnya di sini adalah adanya penilaian diagnostik ini digunakan untuk mengetahui kesulitan apa yang dialami oleh peserta didik. Nah, jadi dari penilaian diagnostik di sini biasanya seorang pendidik itu memerlukan sejumlah soal untuk bidang yang diperkirakan kesulitannya. Penilaian ini dilaksanakan sebelum pelajaran berlangsung. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.